Sehari setelah dilantik, Bapak menghadap Pak Presiden tanggal 20, seingat kami. Dan dalam pertemuan itu, sebagaimana Bapak sampaikan bahwa Bapak Presiden minta atau memberi tugas lah, atau memberi amanah lah, supaya menekan harga-harga obat di Indonesia. Apa sih yang terjadi pada saat itu sebenarnya? Kami menemukan at least ada 4 faktor yang membuat harga obat di Indonesia itu mahal. Oh, banyak sekali untungnya. Pertama, kalau kita naik kelas maturitas level 4, itu berarti reputasi kita sudah seperti reputasinya Jepang, reputasinya Amerika, ya kan, dan reputasinya negara-negara Eropa. Kalau itu terjadi apa? Bahwa semua produk yang sudah disahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak perlu lagi dicek kembali oleh mereka. Karena kan sudah dianggap selevel dengan mereka. Tapi itu harus bebas mafia, bebas macam-macam, dan itu tekad kami. Kita tidak mau itu terjadi. Salam jumpa Tribuners. Bertemu kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribunetek, pemimpin redaksi Warta Kota. Sekarang kita akan bincang-bincang tentang kesehatan. Kita lupakan sejenak topik-topik politik yang biasa saya bawakan. Hari ini kita berbincang dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, dengan Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, MBMed, PhD. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Segar sekali wajahnya nih. Saya panggil Dokter Taruna ya. Ya, itu lebih. Sebetulnya kalau dipanggil Dokter Taruna atau Dokter Ikrar sama saja ya. Yang lebih terkenal, saya ngikutin yang lebih terkenal. Ya, sekarang lebih terkenal Dokter Tarunanya ya. Oke, baik. Dokter Taruna baru menjabat sebulan lebih. Sebulan plus 10 hari. 19 Agustus kemarin dilantik oleh... Berarti itu dihitung dengan hari kerja dan hari libur ya? kita anggap begitu. Artinya saya dianggap bekerja 24 jam ya? Baik. Atau 7 hari kerja. 7 hari kerja ya. Dokter, sehari setelah dilantik, Bapak menghadap Pak Presiden tanggal 20, seingat kami. Dan dalam pertemuan itu, sebagaimana Bapak sampaikan bahwa Bapak Presiden minta atau memberi tugas lah, atau memberi amanah lah, supaya menekan harga-harga obat di Indonesia. Yang Bapak sebut, harga obat di Indonesia 400% lebih mahal dari luar negeri. Itu statementnya Bapak Presiden ke saya. Oh, yang Bapak kutip. Apa sih yang terjadi pada saat itu sebenarnya? Jadi bisa begini, diceritakan ulang. Kita paham bahwa harga obat di Indonesia, walaupun tidak semuanya ya, semua jenis obat itu harganya mahal, tetapi kenyataannya Bapak Presiden mengatakan harga obat di negeri kita kok sampai 400% lebih mahal dibanding pembandingnya apa? Malaysia dan Singapura. Bahkan dengan negeri yang sedikit jauh dari kita, misalnya India, itu bisa sampai 7 kali lipat. Wow. Itu kan kenapa bisa terjadi dan bisa nggak membantu ikut menorbankan itu. Jadi saya menganggap karena Bapak Presiden memanggil saya dan secara spesial dia jelaskan itu, berarti kan saya menganggap ini instruksi Bapak Presiden dong. Iya kan? Ya. Setelah kami lewat pertemuan itu, kami kembali ke Badan POM dan kami mencoba merumuskan apa sebetulnya yang terjadi, kenapa harga obat semahal itu. Nah, dalam konteks itulah Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, Sekretaris, dan tim nasional saya panggil untuk mengidentifikasi kenapa harga obat ini begitu mahal. Nah, dan termasuk kami juga mengundang
perusahaan farmasi, okay. Kan ada gabungan industri farmasi kan, kami undang ke Badan POM untuk melihat titik masalahnya. Nah, dari rangkuman semuanya itu, kami menemukan at least ada 4 faktor yang membuat harga obat di Indonesia itu mahal. Ya, saya bicara harga obat ini tidak semua jenis obat. Ada juga yang murah sebetulnya. Tapi obat-obat yang esensial, yang spesifik itu mahal. Itu apa, non-generik atau apa? Nah, kita nggak bicara generik sini. Jenis obat itu, ada obat-obatnya. Nah, penyebabnya yang pertama, kita melihat, mengidentifikasi bahwa contoh obatnya obat penurun trigliserida, ya kan? Obat yang berhubungan dengan insulin untuk diabetes. Nah, kemudian obat yang berhubungan dengan sebagian obat-obat yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Itu memang mahal, kenyataannya begitu. Nah, mahalnya harga obat ini itu yang pertama kita identifikasi karena bahan bakunya masih sangat tinggi, yaitu 94% kita impor. Oh, karena impor tentu harganya lebih mahal. Ini bahan baku, belum bahan jadi. Kan ada bahan baku, bahan setengah jadi, disebut intermediate, dan terakhir bahan jadi artinya dia sudah jadi kapsul baru dikirim kan. Nah itu, tadi ini bahan baku nanti di Indonesia di manufacturing dibuat, tentu karena bahan bakunya mahal, jadi harganya juga ikut mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata selain faktor itu, kita menyaksikan bahwa sebagian produsen di negeri kita ini masih sangat jumlah obat, perusahaan-perusahaan ini kan jumlah perusahaan farmasi di Indonesia 240. Dari 240 tersebut, yang ternyata yang aktif itu cuma 190. Itu menurut laporan dari gabungan industri farmasi yang datang ke tempat kami. Nah, dari yang datang itu, dari 190 itu, hitungannya kan kalau dibuat dalam bentuk jumlah berapa triliun, itu hanya sekitar omset pasarnya itu sekitar 100 sampai 140 triliun. Nah, itu sebetulnya kan tidak besar. Nah, kemudian kita melihat itu faktor kedua, ya kan? Kenapa faktor kedua itu terjadi? Karena ternyata jumlah produksinya tidak besar. Ya, karena dia produksi dalam bentuk terbatas, harga naik. Itu faktor supply and demand. Supply kecil, permintaan banyak. Nah, terus faktor yang ketiga, dari beberapa asupan obat-obat dasar itu, ternyata kita juga Indonesia sudah ada industri dalam negeri yang memproduksi bahan baku. Tapi Bapak tahu nggak, ternyata bahan baku dari 15 industri ini, jadi 15 obat ya, itu walaupun obat banyak, ribuan obat kan, nah, tapi yang 15 ini ternyata harga di dalam negeri lebih mahal kalau dia beli dari yang diproduksi di dalam negeri dibanding dia impor. Ini sudah jadi ya, bicara jadi nih. Masih bahan juga. Oh, masih bahan. Bahan baku. Jadi kan pilihannya pengusaha itu kan bahan baku obat, dia beli dari luar atau dalam. Dari luar pasti mahal karena diimpor. Nah, ternyata ada yang diproduksi dalam negeri juga 15 item, saya tidak perlu sebutkan. Itu juga ternyata lebih mahal dari impor. Kenapa? Karena itu tadi, dia produksinya terbatas, jadi harga dasarnya juga mahal, dalam lebih bagus dia impor. Nah, kemudian faktor yang lain lagi, yang keempat, yaitu ada faktor di mana kan pembagian obat itu ada obat yang masih generik, terus ada obat paten yang masih belum selesai royaltinya, patensinya. Ya tentu kalau obat paten biasanya mahal memang. Nah, tapi kan kalau yang sifatnya generik seharusnya lebih murah ya. Nah, di antara obat itu ternyata ada faktor lain menurut gabungan industri farmasi ini. Dia mengeluarkan duit banyak untuk yang disebut dengan pemasaran, marketing. Distribusi.
distribusi, advertising, dan sebagainya. Jadi harga obat jadi naik. Nah, 4 faktor inilah yang kita ingin kelola, bagaimana harga obat itu bisa lebih terkontrol. Nah, untuk yang terakhir, kan sudah ada peraturan Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan harga eceran tertinggi. Nah, di Badan POM, tanggung jawabnya adalah mengeluarkan nomor izin edar. Dan dalam nomor izin edar sebelum beredar, dia harus mencantumkan label. Nah, jadi labelnya kita pegang kan. Nah, kalau misalnya kita berharap dengan sudah ada peraturannya, ditambah dengan mencantumkan, kita berharap tanpa paksaan sebetulnya, para pengusaha obat ini mencantumkan harga eceran tertingginya. Jadi dengan mencantumkan eceran tertingginya, maka logikanya dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk distribusi, untuk marketing, advertising, iklan dan sebagainya kan. Jadi kenapa nanti rakyat akan melihat harga tertinggi begini, harga ini dia sendiri yang ini. Jadi di label itu nanti kita berharap peraturan Badan POM untuk mencantumkan. Di situ kontribusi pertama kita bisa lakukan. Kan ini harus ada. Jelas apa sih perannya Badan POM dia bisa lakukan? Nanti akan saya masuk ke situ. Iya, nanti dijawab. Saya akan masuk termasuk bagaimana sih SOP untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin edar. Tapi sebelum ke situ, tadi kan Bapak sebut bahwa tergantung atau ini berkaitan juga dengan supply and demand. Betul. Biasanya kalau banyak permintaan, pasok sedikit, ini ada yang bermain-main nih. Apakah di obat ini juga ada mafia atau apalah namanya? Kita kasar kalau sebutnya mafia, tapi apalah atau ada kelompok lah. Ada kelompok ya, yang mengambil untung terlalu besar. Terlalu besar, ada kelompok. Ya tentu kan ada persaingan bisnis, ya kan? Itu tentu kalau dari pihak Badan POM ingin bagaimana itu meminimalisasinya. Kalau bisa menuntaskannya, jangan ada seperti itu. Oke. Baik. Tadi Bapak sebut soal izin edar. Ya kan? Saya agak maju. Baru-baru ini Badan POM mengeluarkan daftar, katakanlah skincare. Ada 181 yang bermasalah. Tak lama setelah itu mungkin mengurus segala macam, Badan POM juga menerbitkan 35 yang sudah bersertifikat. Berarti masih ada 150 kurang. Seperti apa sih sebenarnya SOP untuk mendaftarkan atau registrasi untuk mendapatkan izin edar di obat makanan ini di BP POM? Begini ya. Ada peraturan Kepala Badan POM tentang bagaimana mencantumkan izin edar. Dan itu prosedurnya tergantung jenis produknya. Ya kan? Jangan kita samakan produk obat dengan produk skincare, dengan produk pangan. Itu beda. Nah, berbedanya di mana? Pertama, kalau obat, khususnya obat-obat baru, obat inovasi, itu selama ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. 300 hari kerja. Hampir setahun. Lebih dari setahun. Lebih setahun, karena kan hari kerja aja. 365 dikurang 54. Itu kalau obat. Obat inovatif ya, obat baru. Kalau obat yang sudah kopay namanya, sudah dibuat dalam bentuk tinggal sudah dapat izin sebelumnya kan tinggal dilanjutkan, itu bisa lebih cepat. Nah, tapi dalam konteks 300 hari ini menurut hitungan saya sebagai Kepala Badan POM itu seharusnya bisa dipercepat. Nanti kita masuk nanti dalam konteks apa yang kita bisa lakukan untuk mempercepat ya. Tapi intinya kami ingin memperbaiki, tidak butuh sampai 300 hari kerja. Ya, kita berharap bisa cukup 120 hari kerja, bahkan mungkin bisa 90 hari kerja aja. Kita mau diskon dengan suatu reformasi yang kita mau lakukan. Tetapi kalau berhubungan dengan kosmetik, suplemen, selama ini biasanya, khususnya kosmetik ya, skincare itu, biasanya dia butuh 14 hari. Lebih pendek ya? Jauh lebih pendek ya? Tapi kita mau diskon lagi, 3 hari aja cukup. Ini kan pelayanan.
supaya tentu tidak mengorbankan kualitas betul. ya. Kualitas, keamanan dan khasiat kita ketat di situ. Jadi kalau obat tadi dari 300 menjadi sekitar 90, kosmetik dari 14 hari menjadi 3. Luar biasa. Nah, terus yang berikutnya tentang pangan. Pangan juga kita ingin percepat. Kita akan lakukan berbagai, karena kan begini prosesnya. Apakah itu obat, apakah itu suplemen, apakah itu makanan, itu kan ada tahapannya. Dia meregister ke Badan POM, iya kan? Secara online. Terus setelah itu diseleksi oleh kita punya list. Isinya apa, kandungannya apa, semua sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan. Bahkan kalau di kosmetik karena begitu banyak kita gunakan artificial intelligence. Jadi kalau misalnya ada sudah mulai gunakan AI ya. Kandungan-kandungan yang bermasalah langsung tertolak dan tidak bisa masukkan. Nah, ya kan? Nah, setelah itu masuk kepada tim kerja, kan ada tim kerja di Badan POM itu, tim kerja untuk setiap item ya. Nah, setelah tim kerja itu, kalau misalnya dia high risk, dia harus masuk namanya Komite Nasional. Komite Nasional Obat misalnya ya. Komite Nasional Obat ini, dia kan bersidangnya biasanya sekali 1 bulan. Jadi itu kan juga memperpanjang waktu. Itu badan itu dari Badan POM semua atau ada dari luar? Itu dari luar, dari kampus-kampus, dari ahli-ahli. Kan reviewer, peer review-nya kan supaya objektif. Objektif ya. Nah, setelah itu lewat di situ, rekomendasinya itu keluar ke deputi terkait, dan deputi terkait, atau direktur dulu, direktur mengirim ke deputi, deputi masuk ke kepala Badan POM untuk menandatangani approval-nya. Begitu metodenya, begitu skemanya. Jadi dengan konteks ini kita bisa menyaksikan sebetulnya kenapa hitungan saya dari 300 bisa 120 hari, kita maksimalkan dong kerjanya Komite Nasional dan tim. Itu kan bisa kita hitung. Jadi hitungan kita optimis bisa memotong waktu yang begitu lama. Nah, masa berlakunya juga ada yang macam-macam. Ada yang cuma 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ya kayak nomor seri gitu kan. Nah. Pak, sebelum nanti ke harga, kalau misalnya saya dari ini kan kebetulan Tribun di seluruh Indonesia, saya punya produk atau menemukan obat, saya orang Aceh. Apakah saya harus ke Jakarta atau cukup di Badan POM setempat? Nah, menemukan obat itu tidak seperti menemukan resep makanan. Beda dong. Gitu ya. Kalau kita bicara obat, jadi kita harus pastikan dulu nomenklaturnya. Ini obat. Kalau bicara obat itu saklek. Ada SOP nggak boleh? Ada SOP. Obat yang itu, misalnya obat. Ada obat yang chemical ya. Chemical sintetik namanya. Itu mulai dari namanya drug discovery atau penemuan obat. Dia mulai dari penentuan reseptornya, terus menguji in vitro, terus uji vitro itu uji pada single cell dan sebagainya. Kemudian uji berikutnya uji pada binatang coba namanya preklinik. Kemudian setelah itu dia harus lulus uji klinis minimal sampai fase 3. Nah, uji klinik fase 1 biasa untuk menentukan sekedar keamanannya biasanya 12 pasien dibutuhkan. Uji cobanya. 12 pasien. Ya. Itu harus orang ya, nggak boleh tikus ya? Ya, kalau uji klinik sudah harus orang. Kalau preklinik, sebelum klinik, ya tikus atau kelinci atau monkey. Nah, tapi kalau sudah klinis itu maknanya klinik, sudah manusia. Manusia harus 3 tahap. Nah, yang pertama, terus tahap keduanya, fase keduanya, at least 10 kali lipat. Jadi kalau dia 12, 120. Nah, tapi sudah lebih detail, kita lihat farmakokinetiknya, dinamiknya, bagaimana prosedur di dalam, efek samping, dan sebagainya. Kalau lulus uji itu baru masuk multisenter namanya. Tidak dipercaya cuma kalau satu tempat. Dia harus memastikan beberapa tempat, multisenter. Apakah di 5 center atau di 6 center, itu biasa sudah ribuan. Nah, makanya uji klinis itu mahal. Mahal ya. Ratusan miliar. Itu biaya untuk uji klinis. Untuk satu obat berarti ratusan miliar. Nah, hasil dari output itulah yang disebut dengan paten. Makanya
orang di luar menemukan obat itu tidak serta-merta dia buka semua resepnya karena biayanya mahal untuk menemukan itu. Iya. Itu berdampak tadi pada rahasia dapur. Rahasia dapur. Jadi tidak seperti bahan baku obat dengan bahan baku roti. Tidak bisa. Oke, tadi di obat mahal ratusan miliar karena itu sekarang kalau makanan gimana? Nah, kita belum masuk makanan. Oke, lanjut. Ada lagi Deputi 2 yang mengatur tentang yang namanya obat asli Indonesia, obat tradisional herbal terbata, terstandar, terus ada fitofarmaka. Nah, ada tingkatannya. Itu kalau obat-obat tradisional misalnya ada berapa obat ya untuk stimulasi daya tahan tubuh dan sebagainya. Itu kalau dia sudah masuk fitofarmaka, dia mirip dengan obat, harus lewat uji klinis. Tapi kalau dia obat asli dan obat jamu-jamuan, ya dia cukup kita lihat standar pemakaiannya, misalnya penggunaan kurkuma atau kunyit, ya berapa gram gitu kan? Itu sudah tidak susah, cepat. Kita samakan aja dengan yang disebut low risk. 3 sampai 2 minggu selesai registrasinya. Ya, tapi kalau sudah masuk fitofarmaka itu artinya obat yang sudah diekstrak bahan aktifnya dari tumbuhan untuk jadi obat. Fitofarmaka itu harus lewat uji klinis, itu cukup panjang. Nah, kalau kosmetik, kosmetik kan 3 hari. Jadi kita bahkan buat untuk mempercepat proses kosmetik ini, kita berlaku adil pada semua. Karena di situ banyak UMKM. Bapak tahu berapa UMKM kita? Khusus untuk yang bekerja di bidang kosmetik dan obat tradisional. Berapa itu, Pak? Ada 1070. 1070 pelaku UMKM. Yang menghidupi banyak orang. Yang menghidupi banyak orang. Tapi ini kan belum puas, seharusnya lebih banyak lagi. Dan jadi kalau yang dalam bentuk seperti ini, ya karena risknya kecil. Kenapa disebut risk kecil? Karena dia obat luar? Bukan itu. Bukan juga. Karena obat herbal, obat yang sudah selama ini sudah digunakan bertahun-tahun sama masyarakat. Kan resikonya kecil kan? Iya. Misalnya ada orang mungkin yang sakit perut habis makan kunyit. Tapi ada juga orang ya, dan kalaupun dia sakit perut kan resikonya kecil, tidak membunuh. Kalau saya dulu waktu kecil, kalau sakit perut makan pucuk daun jambu. Nah, itu kan seperti itu. Apalagi kalau lagi diare kan makan puntu supaya itu resikonya kecil. Ada beberapa obat yang seperti itu sudah jadi fitofarmaka. Artinya sudah sering dipakai masyarakat tradisional ya. Nah, itu resikonya kecil. Nah, kalau pangan juga terbagi kan. Ada kan peraturan pemerintah yang hubungannya dengan kan ada pengusaha UMKM, usaha mikro, menengah, kecil kan. Nah, itu tergantung modalnya berapa. Kalau modalnya di bawah 1 miliar ya kan, itu pengusaha kecil. Nah, jadi kalau di bawah 1 miliar mulai dari 1 juta dong. Iya kan? Nah, kalau modalnya di atas 1 miliar sampai 5 miliar, itu pengusaha menengah. Nah, terus nanti di atas puluhan miliar, ya besar. Tapi kalau di pangan biasanya pengusaha-pengusaha ini ada yang sampai punya modal 30 triliun dan sebagainya. Dan kalau pangan kita 10.000 lebih perusahaan. 10.040 sekarang yang terdaftar. 10.040 itu kecil, menengah, besar atau? Itu semua kecil, menengah, khusus untuk pangan. Kalau untuk obat-obat tradisional, ya totalnya ada sekitar 3.000-an, ada kecil, menengah, dan kalau perusahaan farmasi ada 240. Nah, tapi di situ kan ada lagi yang kita sebut dengan cara distribusi yang benar, yang baik. Itu di situ ada perusahaan distribusi besar farmasi, itu juga banyak, itu ribuan juga. Jadi nanti terakhir masuk pada outlet. Outletnya itu misalnya apotek-apotek. Kita punya apotek hampir 10.000-an kan, 8.000 lebih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu. Iya. Jadi itu bagian dari kita punya stakeholder yang hubungannya dengan yang kita sebut dengan pilar. Pilar kita ya pilar industri. Jadi bahasanya gini, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu punya 3 pilar. Pilar pertama adalah industri. Pilar kedua adalah Badan POM sendiri sebagai regulator atau
pengatur atau pemerintah, ya government, dan pilar masyarakat yang akan menggunakan apa yang telah kita sahkan, ya kan 282.400.000 kan sekarang penduduk kita. Pak, nanti akan saya masuk ke situ lebih dalam, apa sih tugas pokok BP POM. Supaya yang tadi rampung, kita sudah ulas tadi apa faktor-faktor penyebab obat mahal, lalu bagaimana prosedur untuk meneliti. Nah, harganya supaya masyarakat tahu. Kalau mau mengurus izin edar makanan rata-rata berapa sih? Obat herbal tadi berapa sih? Nah, tergantung jenis. Kalau makanan misalnya yang menengah biasanya tergantung skala produksinya juga 10 juta. Kalau makanannya, apa itu makanan ini. Ada juga kalau misalnya yang berhubungan dengan good manufacturing itu 30 juta. Nah, kemudian kalau suplemen kosmetik ada yang cuma 1 jutaan. Bahkan ada yang sebetulnya ada exception kalau dia perusahaan ini. Ya, kan ini semua uang yang dimasukkan, dibayarkan ke ini masuk ke negara, nggak ada yang masuk. Bukan ke kantong orang per orang ya? Bukan masuk ke negara, kan dia langsung masukkan pajak dan akunnya langsung terkonek dengan Kementerian Keuangan. Artinya transparan ya? Transparan, sangat transparan. Nah, kalau obat juga begitu. Kalau obat-obat yang baru biasanya mahal. Inovasi ya. Obat dari penemuan baru. Yang masih ada dia, patennya ada, ya tentu mahal juga kan. Ya 30 juta. Nah, ada yang sudah ini ya 10 juta. Pak Ikrar, ini mumpung Bapak masih baru. Masih segar ini kan. Iya. Tahun lalu kan ada kasus oknum ASN lah yang memeras untuk izin-izin begitu. Ke depan kalau ada seperti itu apa yang Bapak harus lakukan? Atau apa imbauan Bapak ke internal? Ya, internal saya sudah katakan bahwa kita harus menjadi lembaga yang bersih dan kredibel. Yang paling penting kan yang ASN yang bermasalah itu sudah dalam proses Bareskrim kan. Kita serahkan sama yang berwajib. Nah, tetapi kalau dibawa kepemimpinan saya ini, saya berharap betul-betul Badan POM ini kredibel, bersih, bebas pungli, bebas bebas mafia, bebas ini ya. Kita mau selesaikan semua itu dengan baik. Itu tekad kami. Dan yang kedua, kita pingin salah satu yang menurunkan reputasi Indonesia kan karena faktor itu. Nah, kita pingin naikkan, sementara visi kami ingin bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ya, ada kata Republik Indonesia, NKRI. Ini reputasinya naik kelas. Kita sekarang baru berada pada maturitas level 3. Level 3. Menurut Target WHO. Bapak? Naik ke level tertinggi, namanya level 4, bintang 4. Oh, sekarang masih Komjen. Atau Legend. Level 4 ini maturitas tertinggi. Dan itu cuma ada 30 negara yang pada posisi itu sekarang. Jadi target Bapak itu? Kita masuk yang nomor 31. Semoga. Dari 194. Dan tidak lama lagi, saya targetnya tahun depan. Oh. Saya sudah melihat tapi apa yang... realistis itu ya? Realistis. Oke. Sekarang ini sudah ada dari Jenewa, bulan depan ada nanti dari WHO datang untuk mengontrol. Karena kita melihat semua... Saya ini kan pelaku global, saya Direktur Konsul Dokter Sedunia. Jadi saya tahu dan itu bagian dari WHO juga. Nah, kita melihat bagaimana secara sistematik reputasi kita bisa naik kelas. Baik. Apa untungnya kalau kita naik kelas begitu? Oh, banyak sekali untungnya. Pertama, kalau kita naik kelas maturitas level 4, itu berarti reputasi kita sudah seperti reputasinya Jepang, reputasinya Amerika, ya kan, dan reputasinya negara-negara Eropa. Kalau itu terjadi apa? Bahwa semua produk yang sudah disahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak perlu lagi dicek kembali oleh mereka. Di negara tujuan. Katakanlah produk ekspor. Ke Jepang tidak perlu dicek. Tidak perlu, karena kan sudah dianggap selevel dengan mereka. Tapi itu harus bebas mafia, bebas macam-macam, dan itu tekad kami. Kita tidak mau itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka itu juga bisa berpengaruh terhadap harga obat kan. Artinya pasar luar negeri terbuka. Sehingga awalnya industri farmasi nasional ini membuat dalam bentuk hanya terbatas untuk negeri kita, dia produksi berkali lipat. Kalau berkali lipat, dia kirim ke mana, harga turun. Di mana-mana. Kue saja kalau di
buat dalam bentuk banyak, harganya turun, apalagi obat. Dan harga ekonomisan. Ekonomis. Kita bisa bantu untuk pemasarannya. Berdasarkan jaringan-jaringan badan. Baik, baik. Pak Taruna, kita sudah banyak bicara soal Badan POM. Yeah. Nah, sebenarnya apa saja sih yang diurusi Badan POM? Karena itu kan obat dan makanan. Yeah. Tadi kita berseloroh di ruang sebelah, dari rahim di kandungan sampai di dalam kubur diurusi oleh Badan POM. Oh, itu betul sekali. Sebenarnya apa sih? Bisa lebih detail. Apa sih tugas? Jadi detailnya gini, bahasa jelasnya berdasarkan undang-undang bahwa namanya lembaga ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Okay. Dan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023 dan peraturan pemerintah tahun 2024 nomor 28 itu secara tegas tugas fungsi wewenangnya Badan POM secara clear, yaitu memastikan bahwa apakah itu obat atau makanan yang dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia adalah aman. Itu yang paling pertama, aman. Jadi semua yang menyentuh tubuh kita, tusuk gigi aja kan ada registrasi Badan POM-nya. Gitu ya. Sampai dengan minyak rambut ada kan, sampo ada dari Badan POM-nya. Jadi yang menyentuh tubuh manusia harus aman. Yang kedua, efikasi. Dia punya bahasa ininya khasiatnya, misalnya untuk pemutih atau manfaatnya dipastikan, dan kualitasnya dijamin. Jadi semua yang sudah mendapat registrasi, apakah itu cara pembuatan obat atau cara pembuatan makanan yang baik, cara distribusinya yang baik, kemudian registrasi nomor izin edar dan sebagainya, itu kita sudah pastikan itu sudah memenuhi standar aman, memenuhi standar manfaat, dan memenuhi standar kualitas. Kemudian karena seluruh siklus, apakah itu obat, makanan, baik pre-marketing sampai post-marketing, hulu sampai hilir adalah berdasarkan undang-undang itu tugasnya Badan POM, maka di Badan POM ada lembaga penindakan namanya, itu Deputi 4. Nah, kita Deputi 4, kita juga mulai lihat hari Senin kita sudah dapat banyak temuan dan kita akan publish lagi temuan itu. Kita lakukan penindakan. Jadi mulai pre-marketing, pada saat marketing, post-marketingnya. Jadi mulai dibuat sampai dengan dipakai, bahkan sampai dengan ada masalah, kita bisa menarik kembali izin edarnya. Itu berdasarkan undang-undang. Jadi tugas, fungsi dan wewenangnya sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Dan menyangkut maslahat. Kemaslahat seluruh penduduk. Kita semuanya, termasuk pegawai ini juga kan butuh makan, butuh minum. Ya, betul. Baik, Dr. Taruna, kita di penghujung, barangkali closing statement, dan boleh kalau ada program-program strategis Bapak jangka pendek boleh disampaikan. Silakan. Ya, strategis jangka pendek yang bisa kita lakukan segera adalah, yang pertama, saya melihat secara fakta kita bisa mempercepat proses perizinan itu. Apakah itu obat-obat inovasi, apakah itu suplemen, apakah itu kosmetik, kemudian pangan, itu bisa lebih cepat. Itu yang pertama. Nah, seperti contohnya kalau obat yang baru seharusnya 300 hari kerja, kita bisa percepat 120 hari, kita optimis bisa lakukan. Bahkan yang sangat dibutuhkan, kita bisa percepat, mungkin cukup 90 hari. Itu contoh program yang kita ini, karena kan ada jutaan produk, jadi kita lihat pilah-pilah. Yang kedua, kami punya program untuk hubungan dengan harga obat ini. Kita ikut berkontribusi untuk bagaimana dengan wewenang yang kita miliki untuk membantu pemerintah menurunkan harga obat. Pak Presiden bilang at least
aksinya sudah nyata gitu. Nah, kita akan lakukan. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Kita ingin menaikkan posisi, reputasi, ranking, level, dan kapasitas dari Badan POM menjadi reputasi global setingkat dengan negara-negara maju. Karena kita memiliki semuanya. Dan kita berharap tahun depan sudah kita penuhi. Kemudian yang keempat, tentang yang disebut dengan produk-produk inovatif, kita mau memacu. Oleh karena itu, program kami kerjasama. Karena saya menganggap fasilitas yang kita miliki, ada anggaran, kemudian kita memiliki kantor di 76 unit pelaksana teknis Indonesia, kita punya laboratorium yang memiliki, dan kita memiliki 6.700 pegawai, dengan termasuk pegawai baru nanti yang kita terima. Itu rata-rata sarjananya S1+. Rata-rata artinya hampir 70%. Selebihnya diploma dan sangat kurang yang cuma lulusan SMA. Artinya apa? Potensi sumber daya manusianya, potensi kita punya fasilitas, dan potensi wewenang yang diberikan sangat besar. Oleh karena itu, kita juga ingin melakukan pendekatan dengan kampus-kampus. Seluruh fakultas farmasi se-Indonesia, fakultas pangan, dan fakultas kedokteran kita mau libatkan. Ikut jadi pilar akademis, kita juga akan ikut libatkan. Dan yang terakhir, saya juga menganggap selama ini Badan POM dianggap tertutup. Saya tidak mau itu terjadi. Badan POM harus transparan, terbuka, dan dekat dengan media. Pilar kami adalah media. Makanya kami datang ke tribun ini. Terima kasih. Terima kasih, ya. Prof. Dr. Taruna. Nah, kemudian satu lagi. Silakan. Hal yang paling penting ada filosofi. Saya termasuk aktivis yang malang melintang di dunia nasional dan internasional ya. Bahwa suatu program itu harus bisa terlaksana kalau mewakili 3 manajemen yang utama, yaitu harus menjulang. Menjulang itu visinya tinggi, makanya kita langsung pasang harga. Kita harus setaraf dengan dunia negara maju. Dan tidak main-main, tahun depan kita sudah mau capai. Kemudian yang kedua, dia harus membumi. Membumi artinya semua aturan-aturan, keputusan, peraturan yang ada, yang kami buat, itu bisa terlaksana. Dan yang paling penting adalah harus mengakar. Kami inginkan Badan POM bukan hanya mengakar kepada seluruh pegawai, tapi masuk ke relung-relung hati dan sanubari rakyat Indonesia. Kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, Profesor Dr. Taruna Ikrar. Itu bincang-bincang kita Tribuners. Semoga bermanfaat dan kita tunggu program beliau. Kita dukung program beliau yang tadi ada reformasi birokrasi yang memotong masa kerja pengurusan menjadi hanya sekitar 30%. Dan harga-harga juga transparan dan terbuka, tidak tertutup. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi selanjutnya. Saya Domu Ambarita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.